Shaw. MI6 wants them alive for questioning. Targets in a metal coffer. Every agency and terror cell is looking for. Di awal diceritakan pasukan elit Inggris MI6 yang dipimpin oleh wanita cantik mencenut yang bernama Hetty sedang beraksi untuk mengamankan sebuah virus milik sebuah organisasi cyber teroris futuristik bernama Ichion. Tapi dalam misinya itu tim mereka berhasil terdeteksi. Kemudian dedengkot Ichion yang diwakili oleh pria super yang punya implan cybernetik canggih bernama Brixton mencoba menyelamatkan virusnya dan menggagalkan aksi mereka. Fantastic job, and I think you look amazing in your match belt. MI6. Who the hell are you? Bad guy. Dalam situasi yang terdesak itu, Hetty berinisiatif untuk menyuntikkan virus yang bernama Snowflake itu ke dalam tubuhnya dan melarikan diri daripada harus jatuh di tangan orang jahat, pikirnya. Dan atas hal itu, Brixton memfitnah Hetty kepada MI6, seakan dia telah berkhianat dan mencuri virus itu. Dan dari sanalah awal mula permasalahan dimulai. She is a wily one. I want her on the run with no place to turn. Who's gonna stop me? Berita mengenai virus berbahaya yang katanya hilang dicuri pengkhianat itu beredar dengan sangat cepat di kalangan intelijen Inggris dan Amerika, yang tentunya mereka memiliki orang-orang terbaiknya untuk menangani kasus ini. Dan mereka adalah Deckard Shaw, seorang mantan agen intelijen Inggris, dan Luke Hobbs, seorang pelacak buronan terbaik yang dimiliki di SS Amerika. Dan dengan gaya khas Intel di kesehariannya, saat itu mereka mulai bekerja secara individu untuk mencari informasi. Where? What you got, big man? Been tracking some dark web chatter about a super virus that's coming up on the They're called Etion. And you're going to tell me where to find them. Ternyata CIA merencanakan untuk membuat mereka bekerja sama dalam misi ini. Walaupun kelihatannya mustahil, tapi akhirnya berhasil. Lucas Rebecca Hobbs. Mr. Shaw, Whatever it is, I ain't buying it. you don't know what I'm That selling. is Locke. And he works for... How can Sunglasses, cloudy day. Sensible. Hobbs dibujuk oleh teman lamanya, seorang agen CIA bernama Loki. Dan Deckard juga dibujuk oleh seorang agen CIA juga yang bernama Agent Loeb, agar mereka bisa bertemu dan bekerja sama dalam misi ini. It's the fate of the world. The planet's population is in their hands. My guy's in. My guy's in too. Di markas sementara milik CIA di kota London, mereka berdua kembali reuni. Dan seperti biasa, duo botak mirip Upin Ipin ini saling bully dan saling ejek satu sama lain. No fucking way! You big, stupid face. It's your nasally, prepubescent Harry Potter. I'll have this job done while you're still putting on your baby oil. Makes me feel like God. It's projectile vomiting. It's like dragging my balls across shattered... Good luck, Slick. That's it. Mereka mengambil misi ini untuk satu tujuan, yaitu menghancurkan Ichion. Walaupun mereka punya alasan masing-masing, yaitu Hobbs yang berniat untuk menyelamatkan dunia dari virus genosida itu, dan Deckard yang berniat menyelamatkan Hetty Shaw, orang yang katanya disangka mencuri virus itu, yang ternyata adalah adik kandungnya sendiri. Dari kesepakatan dan tekad kerjasama mereka berdua, walaupun fakta di lapangan mereka bekerja sendiri-sendiri, akhirnya misi berbahaya itu dimulai. She's smart.
Deckard mengawalinya dengan mendatangi rumah Hetty yang kosong dan mencari informasi di sana dengan cara meretas komputernya. Sementara Hobbs yang emang jago banget ngelacak orang berhasil menemukan Hetty di jalan. Dan dengan usaha yang gak mudah, akhirnya Hobbs berhasil menangkap Hetty kemudian membawanya ke markas CIA. Got a lot of nasty people looking for you. Do this the hard way or the easy way? Are you serious? I am. The hard way. Alright, let's me and you have a little chat. Sementara itu Deckard tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang yang ternyata mereka adalah anak buah Brixton yang juga berhasil melacak tempat tinggal Hetty dan berniat mencari informasi di sana. Dan baku hantam pun terjadi. Saat lagi menginterogasi Hetty, tiba-tiba anaknya Hobbs yang bernama Samantha menghubunginya. Dan kemudian dia menitipkan Hetty kepada rekannya. Namun kemudian... If she moves, I want you to shoot her. Yeah, you can't shoot me. Hi, Dad. Did you catch that hot spy lady? I don't do that. Yes, you do. No, I don't. Okay, look. Me and the spy lady were not flirting, all right? People annoy each other when they're actually, like, flirting. Put that down. Girlfriend. That is my sister. Dan setelah kedatangan Deckard, semua baru tahu bahwa sebetulnya virus yang hilang itu ternyata udah disuntikan ke dalam tubuh Hetty. Di tempat lain di markas Ition, direkturnya yang masih misterius menyuruh Brixton untuk di-upgrade dengan program dan implan baru. Demi tujuannya yaitu menguasai dunia dengan cara genosida untuk siapapun yang menolak bergabung dengan organisasi mereka. Lalu kemudian... Brixton dan pasukannya berhasil menculik Hetty dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan saat itu diketahui bahwa Brixton ternyata musuh Deckard saat dulu ketika dia masih menjadi agent. On my three. Sure. 1, 3. No one tells me what to do. Sampai saat itu Deckard difitnah oleh Brixton sebagai seorang pengkhianat dan penjahat karena dia menolak untuk bergabung dengan Ition. Deckard, sure. It's been a long time. It's a shame you didn't join Etion. You could have had all this, my friend. Hingga saat Hobbs melemparkan bom, mereka berhasil melarikan diri menggunakan mobil Deckard yang berjenis McLaren. Kemudian mereka terus dikejar oleh Brixton dan pasukannya. Just the girl. I said. Program intercepting vector. I injected myself. I didn't have a choice. I was gonna take it. Dari kejadian itu, Brixton bersama organisasi Itionnya yang emang menguasai dan bisa mengendalikan media, membuat kebohongan berita dengan cara memfitnah Hobbs dan Deckard yang dikatakan telah membuat sabotase kepada CIA dan punya rencana untuk melakukan teror. Who the hell are these guys? Etion. Just got real. Secret tech cult. With a mercenary army and plenty of dark money. Mereka kemudian sepakat untuk kerjasama, dan langkah pertama yang harus dilakukan saat ini adalah menyelamatkan Hetty dari efek virus yang saat ini menyebar di tubuhnya. Kemudian Hobbs mengajaknya untuk menemui sang pencipta virus itu. I was tracking him before the attack. It's hard to find, but I think I got a hell of a... Trapti Mistishna. There's only one place in London that sells that.
Dia bernama Profesor Andreiko, berasal dari Rusia. Kemudian dia ngasih 2 opsi terbaik demi keselamatan semua pihak, terutama ancaman pemaparan global virus itu lewat udara. Opsi pertama yaitu Hetty harus dibunuh, kemudian jasadnya dibakar sampai menjadi abu. Dan opsi kedua, mereka harus menemukan mesin pengekstrak virus itu dari dalam tubuh, yang ternyata mesin itu hanya ada satu dan terdapat di markas Ition di Ukraina. Dan tentu aja dengan optimis Descartes memilih opsi kedua walaupun dengan resiko yang sangat besar dan 90% mustahil. Tapi atas rasa kekeluargaan saat itu semua pihak setuju. Look, honey, I have to talk to you about something. It's very important right now. Luke Hobbs and Deckard Shaw. Everybody's safe, everybody's great. I'm actually at our old, Is there anything I can do? You need to stay home. You're gonna be safe there. Kemudian Descartes mengajak Hobbes dan adiknya ke sebuah tempat yang sangat rahasia, berinisiatif untuk pergi ke Rusia menemui teman lamanya dan untuk meminta bantuan. A teeny tiny one. Just your size. Somebody's overcompensating. If anything, I'm on the Drink. Yeah, I'll take a little. particular Russian criminal elements of things that we're gonna need. Right, there's someone in Moscow, an old friend. Yeah, we have a long history. Sementara itu di markas Ition, Brixton diperintahkan untuk mempengaruhi Descartes dan Hobbes agar mereka mau bergabung. Extract the virus and reprogram it for phase 1. Hobbs, we have a history. Well, Deckard Shaw. Descartes yang punya akses sebagai agen rahasia merubah identitas mereka agar bisa sampai ke Rusia. Karena saat ini, mereka menjadi buronan paling dicari gara-gara ulah fitnah Brixton bersama Ition. Descartes menyamar menjadi arsitek yang juga pendaki gunung bernama Franz Gruber. Hetty berubah menjadi pegawai asuransi yang bernama Sarah. Dan yang terakhir, Hobbes yang berubah nama menjadi Michael Oxmall dengan pakaian super ketat yang memalukan. Tapi dia ditahan karena Descartes pengen dia nggak ikut dalam misinya. Franz Gruber. I'm a freelance architect. I apologize in advance if it's a little loose around the balls, like an insurance. Hello. My cock's small. For what exactly? Whatever it is, it's gonna involve rubber. I go by Michael. It's not small. And my name's Michael. Tapi dengan caranya sendiri, akhirnya Hobbes bisa mengelabui petugas bandara dan kekeh pengen ikut menjalankan misi ini bersama-sama. Hi, I'm here. I'm Michael. Let's see, where's my seat? Hi, yeah. Hello? Hey. F2. F you. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Dinkley yang diperankan oleh Michael Hart, seorang mata-mata polisi udara yang terkesan sama misi mereka, dan kemudian menawarkan bantuan jika mereka membutuhkannya. See? You woke up the air marshal. You woke the air marshal, the compartment element for JSOC. You're a Delta. You're a spy. It's pretty good. Marshal Dinkley at your service. I'm sorry, did you say Dink? Because if you need stuff, I'm the guy that you call to get Margarita. Oh, I did not see that coming. I wish I didn't see that at all. Sementara itu di markas Ition, Profesor Andreiko yang ketahuan telah membantu mereka diculik oleh Brixton dan memaksanya untuk memprogram ulang virus mematikan itu di lab Ition yang berada di Ukraina. Kembali ke Rusia, saat itu mereka berdiskusi bagaimana caranya mengambil mesin pengekstrak virus itu di lab Ition yang penuh dengan pasukan. Tapi Hetty punya rencana dengan cara memakai cara lama di keluarganya, yaitu cara Mick Jagger atau pengalihan. Semua bersiap untuk memulai perang dengan Ition. Margarita ngasih semua fasilitas dengan peralatan canggihnya. Dan yang paling edun, dia bisa menyediakan pesawat jet tempur siluman di halaman rumahnya. Ultra-thin bullet-resistant Kevlar. Scorpion Evo 3 with optical sights. Infrared cameras for seeing through walls. How do I look? It's a little tight. These are your Halo parachutes. And last but not least, compact hydrogen detonator. Dari kesepakatan itu, Margarita membawa Hetty ke markas Ition agar Hetty bisa ditahan dan ditawan, yang kemudian disambut oleh Brixton, dan Hetty yakin bahwa Profesor Andreiko pasti ada di sana. Dan benar aja, Profesor Andreiko ada di sana untuk dipekerjakan mengekstrak virus di dalam tubuh Hetty. Sementara Descartes dan Hobbes mulai melakukan aksi dan mencoba menyusup ke dalam markas Ition. I got a shotgun. I got a shotgun. You ready? Yeah, I'm ready. I'm not ready. You asshole! Rintangan demi rintangan dari pasukan Ition mereka hadapi, walaupun kadang mereka beraksi sambil bercandaan. Nah, mulai pitangkurakeun Upin-Ipin.
Dan akhirnya saat mereka berhasil masuk ke dalam lab, ternyata Brixton dari tadi udah tahu dan menyambut mereka kemudian menangkapnya. Deckard dan Hobbs kemudian ditawan dengan kursi listrik. Mereka dibujuk agar mau bergabung dengan Ition yang bercita-cita menguasai dunia dengan teknologinya. Humanity wipes itself out by 2096. Remember 8 years ago, Dec, when Ition asked us to join? I thought it was a hell of a good idea. Ition vision. You save their world. You don't save the world with genocide. Ition akan memusnahkan siapa aja yang menolak bergabung dan akan menjadikan manusia super untuk siapapun yang mau bergabung. Tapi mereka tetap menolaknya. They're the worst in people, worst in our countries, our leaders. Shoots him right in the head, but in your case, I thought it was a hell of a good It's idea. a little elaborate, I must admit. Di tempat lain, Hetty yang akan menjalani operasi pengekstrakan virus berhasil meloloskan diri. Dan ternyata Profesor Enrico malah membantu Hetty untuk menjalankan misi Mick Jagger. What are you doing? Having to extract it myself. Dan saat terlihat Deckard dan Hobbs yang lagi disiksa di kursi listrik itu, tiba-tiba Hetty mencoba menyelamatkannya. Namun gagal karena senjata milik Ition yang canggih itu nggak berfungsi. Let him go, or you're gonna get a nice new bruise right at the center of your forehead. Stay calm. We need her alive. Because you need an activation chip to fight that. Tapi akhirnya Profesor Enrico datang membantu, kemudian aksi baku hantam untuk bisa melarikan diri itu pun dimulai. Mereka berhasil mencuri mobil dan berusaha membawa Hetty keluar dari tempat itu. Mesin ekstraktor virus pun berhasil dibawa oleh Hobbs yang terdapat di dalam sebuah truk besar. Never fails. Got the machine. Pelarian mereka nggak berjalan dengan mudah karena Brixton terus mengejarnya dan menggunakan drone untuk menghancurkan mereka. Namun mereka tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa keluar dari tempat itu. You thinking what I'm thinking, Saul? Trust me. Dan akhirnya kejadian tadi ternyata mengakibatkan mesin ekstraktor itu rusak parah dan gak bisa digunakan. Sementara Brixton yang tubuhnya udah tertimpa menara beton itu ternyata masih hidup aja. Well, It's not done. it's done. It's not done. Remember who we are. The Shaw family. I know a place. We got a date. It's the last place on earth I ever want to go. Yap, saat ini mereka telah tiba di tanah kelahiran Hobbs, yaitu Samoa. Mereka bisa sampai di sana karena dibantu oleh Dinkley, si polisi udara itu. Dan setelah 25 tahun, Hobbs saat itu kembali pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba Chip pulls out 50 quid, he punches him in the face. Deal. Yep. Bring shame on our house. You betrayed your own blood. Coming here after 25 years. Hey! No fighting under this roof, huh?
Ternyata Hobbs punya pengalaman buruk dengan keluarganya, karena dulu dia menjebloskan ke penjara ayahnya sendiri yang seorang perampok dan mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi penjahat, hingga Hobbs dibenci oleh saudara kandungnya yang bernama Jonah. But look at you, all skin and bones. Jonah adalah seorang mekanik dan teknisi jenius yang skillnya mirip dengan Tej Parker, sahabat mendiang Brian di film-film sebelumnya. Hingga saat ibunya Hobbs memerintahkan mereka agar bisa akur, akhirnya mereka mau saling membantu dan bekerja sama. So yeah! You have some respect for you, Uso. You don't know me, I don't know you. Okay? I'm gonna sussor your big fat heads. You boys hear me? Jonah diminta untuk memperbaiki mesin ekstraktor virus itu, sementara teman-teman Jonah yang lainnya membantu mempersiapkan diri dari kemungkinan serangan Brixton dan pasukannya yang diprediksi akan datang menyerang esok hari. Mereka pun mulai bekerja saling membantu satu sama lain. Diketahui ternyata selama ini Jonah punya bengkel modifikasi mobil dan motor yang pelanggannya tersebar di seluruh dunia. Going Tokyo, Naka, New York. No one over there is going London. Di tempat lain di markas Ition, Brixton yang kembali di-upgrade untuk bisa menjadi lebih kuat dan hebat karena selalu gagal menghadapi Deckard dan Hobbs. Dan dari pelacakan mereka diketahui Hobbs, Deckard, dan Hetty pergi ke Samoa. Lalu mereka pun segera menyusulnya. Hobbs dan tim yang sedang bersiap untuk perang dahsyat itu berniat mengambil senjata yang selama ini disimpan. Tapi ternyata... Dan terpaksa mereka semua harus berperang menggunakan senjata tradisional Samoa. Tapi Hetty yang ternyata juga seorang hacker berhasil meretas sistem senjata Ition agar gak bisa digunakan saat peperangan nanti. Let's go old school. Akhirnya virus yang terdapat di tubuh Hetty berhasil diekstrak dengan alat yang berhasil diperbaiki oleh Jonah. Tapi seketika itu pula, pasukan Brixton tiba di pulau itu, dan kemudian perang pun dimulai. It's gonna be fun. It's working. It's working. God! Just want to say that, This is what we do, right? Yeah, it's what we do. I love you, Uso. Most important thing to me is get my little sister home safely. Perang itu dibuka dengan adat Samoa yang dipimpin oleh Hobbs. Kemudian aksi seru dan baku hantam pun terjadi. Usoy! Samoa! Makau-kau! Kuha! Brixton yang emang tubuhnya udah diimplan dengan sibernetik canggih ternyata terlalu tangguh untuk dilawan warga Samoa. Hingga saat anak buah Brixton melakukan sabotase, tiba-tiba kemudian Deckard dan Hobbs langsung berusaha mengejarnya agar heli itu nggak bisa terbang meninggalkan pulau itu. Welcome to my island, you take it up! Take it up! Take it up! Dengan menggunakan mobil-mobil hasil rakitan Jonah, akhirnya mereka bisa kerjasama mencegah helikopter itu untuk bisa terbang. Wait! Alright, drop him! Hingga akhirnya heli itu jatuh ke dalam sebuah lembah yang curam, namun semuanya berhasil selamat.
Di sana mereka melakukan pertarungan terakhir dengan Brixton, dan Hetty yang diancam akan dibunuh saat pengekstrakan virusnya selesai ternyata berhasil lolos. Dan tiba-tiba Shut Brixton down. dan seketika mengirim pesan suara lewat helikopter yang hancur itu bahwa dia telah merencanakan sesuatu untuk Deckard dan Hobbs agar mereka mau bergabung dengan Ition. You don't remember me, do you, Hobbs? Brixton never really lived up to our expectations. You're on our radar now. It's gonna be a hell of a reunion. Sementara pasukan Brixton yang tersisa diserbu oleh semua warga Samoa yang barbar. Kemudian mereka menyerah. Deckard, Hetty, dan Hobbs juga pulang dengan selamat. Dan akhirnya... Your evil head, mini me, you're my mini me.